Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Aditya Maulana Fajar. Saya dari Fakultas Ilmu Perguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, menarik sekali ya Pak, yang sudah dijelaskan tadi bersama teman-teman. Saya walaupun terakhir jadi nggak sabar gitu mau wawancarai tentang sekolah ini gitu Pak. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya Pak, wawancara bersama Pak Anas Ponijan MPD. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, menurut pandangan Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Pak karakteristik siswa pada tiap angkatan gitu di sekolah PB Sudirman II Bekasi ini? Apakah memiliki perbedaan yang jelas atau terlihat sama saja gitu Pak? Maaf Pak, mikrofonnya. Maaf Pak Ponijan, mikrofonnya masih di mute. Ya baik, kalau karakteristik untuk masing-masing angkatan secara umum, secara garis besar itu hampir sama, karena manusia itu kan diciptakan itu sebenarnya hanya berbeda zaman dan berbeda tempat aja. Secara karakter hampir sama, ya heterogen gitu. Heterogen artinya ada yang memiliki sifat aktif, reaktif, ada yang pendiam, kemudian ada yang nakal, ada yang kalem. Karakteristiknya hampir sama. Jadi kita dalam menangani juga sudah tidak kaget-kaget lagi, karena hampir setiap angkatan misalnya tetap ada aja yang sifatnya malas. Itu tiap angkatan hampir ada, hanya pelakunya kan yang berbeda. Kemudian yang pinter juga begitu, kemudian yang rajin sholat duha, rajin ngaji di masjid itu juga ada. Tapi yang hanya senengnya ongko-ongko aja juga ada. Itulah untuk karakteristik anak-anak, sepertinya hampir sama lah setiap tahun. Saya jadi ingat gitu zaman waktu sekolah dulu ya Pak, karena angkatan saya juga rata-rata seperti yang Bapak bicarakan tadi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana sih Pak proses tata kerja di sekolah Pak? Apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi ini gitu? Untuk perubahan-perubahan seperti tadi yang saya sampaikan, jadi cenderung kita musim pandemi itu secara ongkos operasional sebenarnya lebih hemat dari sisi pengeluaran kertas misalnya. Kemudian dari sisi kita ketika meeting dulu itu kan harus mencari waktu ya kan. Oh, siapa yang bisa, kemudian kapan. Nah itu kalau sekarang misalnya ada yang terkendala karena waktunya bentrok, itu bisa kita adakan melalui meeting telekonferensi dengan meeting tim ya. Sehingga itu tidak terkendala. Kemudian misalnya nanti setelah ini kan juga pembelajaran pandemi ini, setelah pandemi itu nanti hal penting juga yang akan terjadi, dan ini adalah sisi positif itu. Misalnya ketika Bapak Ibu guru ada mendapat tugas-tugas pelatihan. Nah, seperti saya kan orangnya, saya termasuk paling aktif gitu. Jadi waktu menjadi guru juga saya pasti sering meninggalkan sekolah karena harus menjadi, kalau dulu waktu zamannya Aditya mungkin saya masih fasilitator tingkat kabupaten kota. Kalau sekarang saya fasilitator tingkat nasional, jadi sering memberikan pencerahan-pencerahan, menjadi narasumber di seluruh Indonesia gitu. Saya sudah berangkat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. Saya semua sudah memberikan pencerahan buat guru-guru di seluruh Indonesia. Sehingga ketika hal ini terjadi, maka nanti kita, kalau guru-guru kita ada pelatihan-pelatihan di provinsi, di nasional, itu bisa tetap memberikan pembelajaran melalui aplikasi gitu. Kalau yang sebelumnya kan paling hanya tugas nih, tugas dari Pak Anas, kerjakan halaman
20 nomor 1, 2, 3, 4 misalnya dikumpulkan. Nah itu cukup itu. Tapi kalau sekarang kita bisa meeting, bisa memberikan tugas-tugas, bisa memberikan penilaian secara langsung, dan anak-anak pasti mengerjakan karena terpantau langsung kan. Nah itu mungkin manfaat dari kegiatan atau musibah pandemi ini. Jadi pasti akan lebih berkelas gitu. Ada hikmahnya ya Pak. Ya. Walaupun ada sedikit perubahan gitu. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari segi tata tertib di SMA Islam Sudirman 2 ini, pasti namanya kelemahan pasti ada ya Pak. Bagaimana sih Pak menyiasati kelemahan dari tata tertib sekolah ini? Misalnya tata tertib yang mulanya diimplementasikan dengan baik, nah lambat laun tata tertib itu menjadi longgar Pak, begitu. Bagaimana sih Pak sebagai kepala sekolah menyiasati hal tersebut gitu? Nah, kalau untuk pembiasaan yang ini kuncinya adalah konsistensi. Kuncinya adalah kata kuncinya adalah konsistensi. Ketika kita konsisten melaksanakan, maka sejak tahun ini kita instruksikan ya kepada wakil bidang kesiswaan bahwa kita konsisten ya memberikan treatment buat anak-anak. Jadi kalau kita misalnya kan, kalau kemarin sebelum pandemi malah kita ada tata tertib siswa dilarang membawa HP Android, kan? Nah, jadi HP-nya jadul-jadul tuh buat komunikasi aja, mungkin buat orang tuanya ngecek dan sebagainya. Nah, itu kita terapkan. Nah, sekarang di pandemi ini kita belajar dengan teknologi, mungkin secara aplikasi tata tertib setelah pandemi ini berlangsung mungkin akan berubah, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Nanti kalau Bapak Ibu guru ada yang kerja di atau melakukan pelatihan-pelatihan di luar, sehingga bisa tetap terjadi pembelajaran, tentunya kalau anak-anaknya membawa teknologi juga. Nah, mungkin itu juga nanti akan kita tinjau ulang. Jadi kata kuncinya konsistensi. Setelah kita terapkan ya tata tertib itu diundangkan ya, bagaimana penegak tata tertib itu penegaknya kan dari guru piket, kemudian walas ketika di kelas guru mata pelajaran, kemudian pembinaannya guru BK, kemudian nanti eksekusi kalau ada yang sampai dikembalikan ke orang tua, ada pelanggaran-pelanggaran berat itu sampai kepala sekolah. Nah, semua konsisten satu suara dalam penegakan tata tertib tersebut. Kuncinya adalah konsistensi ya Pak, ya, agar tata tertib itu berjalan baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk acara-acara di sekolah ini, apakah ada Pak acara-acara rutin selain upacara bendera dan kegiatan formal lainnya, seperti misalnya pengajian mingguan gitu atau semacamnya gitu yang melibatkan guru-guru sekolah? Baik, untuk acara-acara rutin kita setiap hari Jumat, kalau sebelum pandemi maupun setelah pandemi itu setiap hari Jumat itu kan kita ada 2 pekan sekali ya. Nah, jadi yang 1 pekan tadi untuk rapat koordinasi, maka yang 1 pekannya adalah untuk pengajian dan pembinaan. Itu rutin di sisi pengajiannya. Kemudian kita juga sedang mulai tahun ini tuh sedang membuat program itu senam kesegaran bersama. Jadi kita akan lakukan senam ya. Saya sendiri juga nanti sebagai instruktur senamnya itu untuk memberikan kebugaran ya kepada Bapak Ibu guru 1 pekan sekali. Kemudian yang acara rutinnya setiap tahunnya, kalau untuk guru itu kita ada yang 1 tahun itu ada outbound khusus guru, kemudian tahun keduanya ada family gathering. Kalau outbound itu khusus Bapak Ibu guru saja, kalau family gathering itu nanti melibatkan keluarga. Jadi kalau Bapak guru yang membawa istri dan anak-anaknya, Ibu guru membawa suami dan anak-anaknya, gitu. Acara rutinnya untuk membangun soliditas dan juga kerukunan, kegotong royongan seluruh guru dan karyawan di Pangsut 2. Kemudian yang melibatkan anak-anak, kalau rutinnya kan selain tadarus kita juga ada
pembinaan karakter, kalau istilahnya dari bidang keagamaan itu kita selalu memperingati hari-hari besar. Kemudian di organisasi rohisnya itu ada mentoring istilahnya, atau liko atau halakoh ya, kita adakan nanti, dan ini semuanya untuk meningkatkan karakter tadi biar kita seperti harapannya gitu, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman itu, dengan pembinaan-pembinaan, pembiasaan-pembiasaan positif tersebut. Ya, menarik juga ya Pak, karena ada family gathering, outbound segala macam ya kan. Ya. Kadang yang ditunggu-tunggu itu sih dari dulu juga, kadang kalau tiap tahun ya family gathering. Iya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah di SMA Sudirman II Bekasi ini apakah ada kompetisi ekskul Pak gitu dalam tiap tahunnya, seperti misalnya kelas meeting atau lomba-lomba di sekolah ini saja gitu Pak? Untuk kompetisi ekskul kalau saat di luar pandemi dulu selalu kan diadakan itu. Selalu diadakan, masanya apa? Setelah ulangan akhir semester atau sekarang istilahnya PAS dan PAT. Setelah penilaian akhir semester dan setelah penilaian akhir tahun, bisa ada satu jeda pekan itu untuk kelas meeting. Nah, kelas meeting yang biasa dilombakan itu kan ada futsal, kemudian ada kebersihan kelas, kemudian ada basket, kemudian kalau anak-anak putri itu biasa ada lomba mading dan lain sebagainya. Baik, seru sekali ya Pak, tiap tahun pasti ada lomba-lomba seperti sebelum Iya. Karena keadaan pandemi seperti ini memaksa kita. Itu memaksa kita. Nah, tapi kemarin kita waktu memperingati 17 Agustus kita tetap mengadakan lomba. Untuk Bapak Ibu guru kemarin mungkin di media sosial udah ada di Instagram, kita lomba mancing, kemudian ada lomba pingpong, lomba badminton, kemudian lomba balap sepeda dengan trek yang meliuk-liuk itu. Itu untuk guru. Untuk anak-anak kita lomba membuat vlog ya, kemudian puisi, kemudian membuat cerita ilmiah dan cerita-cerita yang berkenaan dengan 17-an. Itu juga dilombakan dan disematkan di Microsoft Teams. Nanti siapa yang terbaik, kemudian kalau misalnya bikin vlog kemarin itu yang like terbaik itu, yang like terbanyak, maka dia akan menjadi pemenangnya. Itu juga cukup menarik untuk di tingkat anak-anak. Jadi anak-anak lombanya daring, guru-guru lombanya di sekolah. Kita adakan tabit. Langsung ya. Menarik juga ya Pak, karena memeriahkan 17 Agustus kemarin. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dalam kondisi seperti ini pandemi, apakah kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa dilakukan di sekolah sekarang diganti dengan kebiasaan positif di rumah Pak? Nah, untuk kegiatan positif yang biasa dilakukan di sekolah tetap dilakukan di rumah. Misalnya tadi untuk sholat duhur berjamaah kan biasa dilakukan di masjid di sekolah. Nah itu juga sekarang harus dilakukan di masjid di lingkungan masing-masing. Itu nanti ada pemantauannya dari bidang kesiswaan dan guru BK. Itu tetap tidak terlepas. Kemudian yang kita biasa kan ada Bipotil itu kan guru tahfiz dan hafalan Quran dan tahsin itu tetap kita lakukan. Jadi setiap pekan tetap setor melalui video di tim ya, tetap setor, tetap menghafal, tetap memperbaiki bacaan Qur'annya, itu tetap kita lakukan, tidak pernah kita tinggalkan. Jadi ala kulli intinya semua kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dilakukan di luar pandemi semua tetap kita lakukan dengan teknologi di zaman pandemi ini. Artinya kegiatan-kegiatan itu tidak akan pernah lepas ya Pak, walaupun ada pandemi ini menghadang ya Pak. Baik Pak, tidak terasa ya, kami sudah 1 jam lebih nih Pak untuk mewawancarai Bapak. Menarik sekali tentang SMA Sudirman ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak, karena sudah disempatkan waktu untuk diwawancarai.
oleh Bapak Sekolah SMA Sudirman Bekasi ini, Pak Anas Pemijan. Sebelumnya kami juga minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ataupun tidak mengenakan gitu Pak. Dan semoga SMA PB Sudirman ini selalu menjadi sekolah yang terbaik bagi masyarakat maupun siswa-siswanya gitu ya Pak. Siap. Sebentar, ini judul tugasnya apa ini kalian nih? Judul tugasnya apa? Ini apa namanya, PLP magang. Jadi kita jatuhnya kayak magang satu gitu Pak. PLP. Gitu. Iya. Jadi PLP itu peningkatan. Maaf Seno, tadi apa singkatannya PLP? PLP itu pengenalan lapangan persekolahan, Pak. Pengenalan lapangan persekolahan. Oh ya, siap. Karena kondisi pandemi seperti ini harusnya kalau tahun lalu kan masih segar nih, kita harus datang ke sekolahan, wawancara segala macam. Karena kondisi seperti ini mau nggak mau kan memaksa kita untuk wawancara di Zoom meeting seperti ini gitu Pak ya. Kita juga mohon maklum terhadap keadaan seperti ini gitu Pak. Ya sudah tidak berasa ya Pak, 1 jam lebih. Baik. Kami mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan-kesalahan kata, dan terima kasih Pak Anas Pemijan sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, rekamannya dikirim ya. Siap Pak, baik. Iya Pak, baik.